Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Holisatul Ulya. Saya dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komputer pada program studi Informatika Program Sarjana Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan cuplikan pembelajaran terkait mata kuliah Jaringan Komputer pada pertemuan keempat dengan materi IP address dan subnetting yang saya rancang secara interaktif dengan dukungan pseudo dan simulasi paket dasar. Mata kuliah Jaringan Komputer berbobot 3 SKS teori yang ditempuh mahasiswa semester 3 dengan prasyarat lulus mata kuliah sistem operasi. Pada mata kuliah ini membahas jaringan komputer secara utuh dari arsitektur, model OSI dan TCP/IP, perangkat jaringan, pengalamatan IP dan subnetting, routing, VLAN, jaringan nirkabel, layanan jaringan, keamanan, monitoring, TIOS, hingga implementasi Internet of Things. Pembelajaran menggunakan pendekatan outcome-based learning dan student-centered learning dengan metode pembelajaran seperti problem-based learning, logic-based learning, case method, inquiry learning, dan discovery learning. Mata kuliah ini membebankan TPL 3, yakni memiliki pengetahuan tentang tata cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan metode untuk memecahkan masalah, serta TPL 5 menguasai konsep teoritis informatika untuk mendesain dan mensimulasi solusi teknologi. Secara khusus, mata kuliah ini menopang CPNK 032 melalui sub CPNK 0321 kategori C3, yaitu mahasiswa mampu menerapkan pengalamatan IP dan subnetting pada perancangan sederhana. Indikatornya menjelaskan IP versi 4 dan IP versi 6, menghitung subnetting, menentukan network ID dan broadcast address, serta mendesain pengalamatan IP sederhana. Untuk pertemuan IP address dan subnetting, saya menggunakan problem-based learning berbasis praktikum. Mahasiswa memecahkan kasus pengalamatan IP yang nyata, menghitung subnet, lalu mengimplementasikan pada simulasi Cisco paket dasar. Interaksi saya perkuat dengan Slido agar setiap mahasiswa merespon secara real-time lewat whiteboard, kuis, dan Q&A. Referensi utama pada mata kuliah jaringan komputer ini, khususnya di materi IP address dan subnetting, diantaranya adalah Urase dan Ross dengan karyanya yaitu Computer Networking Top-Down Approach, kemudian Tannenbaum dan Watrous Computer Network, serta Cisco Networking Academy. Sebagai pendukung, saya juga menggunakan publikasi ilmiah saya sendiri di bidang jaringan agar mahasiswa memperoleh wawasan aplikatif dan terkini. Berikut cuplikan proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, teman-teman sehat semua ya? Ya. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah jaringan komputer. Jadi ini masuk ke pertemuan keempat ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perangkat jaringan. Nah, hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang IP address dan subnetting. Mungkin sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan kita hari ini, agar perkuliahan kita lancar dan memudahkan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai berdoa, dipersilakan.
berdoa, selesai. Oke, baik teman-teman, untuk materi hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang IP address dan subnetting. Nah, saya jelaskan dulu terkait dengan capaian materi ini. Untuk capaian materi ini merupakan bagian dari sub CPNK 0321, di mana nanti mahasiswa mampu menerapkan pengalamatan IP dan subnetting pada perancangan jaringan sederhana. Jadi nanti skill akhir dari mata kuliah ini teman-teman bisa mengaplikasikan pengalamatan IP address pada sebuah jaringan sederhana yang nanti akan kita simulasikan pada paket tracer. Kemudian apa saja yang akan kita bahas pada materi ini? Di antaranya adalah menjelaskan IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi perkembangan IP itu seperti apa? Kemudian yang kedua adalah kita masuk ke subnetting. Nah, subnetting itu apa? Nanti akan kita bahas. Selanjutnya kita juga belajar tentang network ID dan broadcast. Nah, yang terakhir kita akan mendesain pengalamatan IP ini untuk jaringan sederhana. Saya gambarkan dulu, karena metode kita untuk belajar ini adalah problem based learning, maka saya tampilkan dulu permasalahan yang mungkin akan menjadi titik awal kita untuk nanti kita belajar, diantaranya IP address itu apa, kemudian nanti subnetting penerapannya itu seperti apa. Nah, saya kenalkan dulu. Di sini ada blok alamat 192.168.100.0/24, di mana ini nanti akan kita terapkan pada laboratorium untuk masing-masing mendapatkan IP yang sesuai dengan kebutuhan. Kita lihat di sini ada Lab A membutuhkan 50 komputer, kemudian Lab B 25 komputer, dan Lab C 10 komputer. Nah, dari masing-masing kebutuhan labnya itu kan berbeda ya, sehingga ada pertanyaan yang mungkin akan muncul dari kebutuhan ini, kira-kira nanti jumlah dan ukuran subnet yang diperlukan itu berapa, dan prefix yang diberikan pada masing-masing lab itu berapa. Apakah dengan prefix yang sudah diketahui /24 itu sudah efisien atau belum? Nah, nanti akan kita bahas bersama. Baik teman-teman, itu tadi materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian sebelum kita masuk ke materi IP address dan subnetting, saya punya satu pertanyaan. Silakan siapkan HP, kemudian silakan scan QR code yang ada di depan, atau bisa join ke alamat slido.com, kemudian masukkan kodenya. Satu pertanyaan untuk teman-teman, sebutkan satu kata saat Anda mendengar istilah alamat IP. Nah, kira apa yang ada di benak teman-teman ketika mendengar alamat IP? Mungkin ada yang baru dengar ya, ada yang baru dengar atau sudah pernah mendengar. Kira-kira alamat IP itu apa? Ada yang menuliskan alamat jaringan. Oke. Alamat rumah sebuah jaringan. Ada yang menyatakan angka, kode, kemudian ada yang menuliskan identitas jaringan. Baik. Ya, terima kasih atas responnya semuanya. Semua yang disampaikan teman-teman ini sudah mendekati apa yang kita bahas hari ini. Jadi alamat IP. Nah, ada istilah alamat ya, itu jadi merupakan sebuah identitas. Nah, identitasnya seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang materi yang akan kita bahas hari ini adalah IP address dan subnet. Nah, kita hari ini menggunakan metode namanya problem based learning, sehingga materi ini kita mulai dulu dengan sebuah problem atau masalah. Ada sebuah masalah di sini teman-teman yang nanti akan coba kita pecahkan bersama. Ada sebuah alamat 192.168.100.0/24 begitu. Nanti kita akan menggunakan alamat ini
untuk diberikan kepada laboratorium. Kita gunakan untuk pengalamatan di sebuah laboratorium dengan kebutuhan yang berbeda-beda dari masing-masing lab. Untuk lab A dibutuhkan 50 komputer, kemudian lab B 25 komputer, dan lab C 10 komputer. Nah, dari sini kira-kira berapa jumlah dan ukuran subnet yang diperlukan? Untuk slash 24 itu hostnya itu kan besar ya, hostnya yang besar, atau komputer yang bisa dibuat dengan alamat tersebut cukup banyak, sekitar 255 host, padahal yang dibutuhkan hanya 50. Kalau kita tidak pecah menjadi bagian yang lebih kecil, maka nanti akan terjadi kemubadiran atau tidak efisien. Nah, maka di sini nanti kita akan mencoba menggunakan konsep namanya subnetting, begitu. Satu pertanyaan teman-teman, apakah membiarkan 3 lab dalam 1/24 sudah efisien seperti yang kita jelaskan di awal? Kira-kira apakah sudah efisien, boros, dan tidak aman sebaiknya dipecah atau tidak tahu? Coba Mbak Kiswah bisa menjelaskan? Boros dan tidak aman karena kita masih dalam satu alamat besar, nanti alamatnya membagikan lain-lain tidak lupa. Oke, bisa terima. Jawabannya tepat, yaitu boros dan tidak aman sebaiknya dipecah, seperti yang kita spill di awal ya. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi apa itu alamat IP dan subnetting. Apa itu IP? IP tadi kita sudah menjelaskan bahwa merupakan sebuah identitas yang unik, identitas logis untuk seperti alamat rumah bagi tiap perangkat. Ini sifatnya unik ya. Kemudian alamat IP sendiri untuk hari ini sudah digunakan IP versi 4, di mana terdiri dari 32 bit yang nanti dibagi menjadi 4 oktet. Contohnya 192, 168, 110. 192, 168, 110. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dari ini kalau kita rubah ke dalam bentuk biner, jumlahnya adalah 32 bit. Kemudian dari 32 bit ini dibagi menjadi 4 oktet yang dipisahkan oleh titik. Jadi kita perhatikan ini ada titik 1, 2, 3, ada 3 titik, dimana di sini ada 4 blok. Kemudian dari tiap oktet bernilai 0 sampai 255. 0 sampai 255. Nah, ini merupakan contoh dari IP versi 4. Untuk IP versi 4, total alamat sekitar 4,3 miliar. Dan hari ini mulai habis digunakan. Sehingga karena keterbatasan ini, hadirlah IP versi yang baru, IP versi 6, dengan jumlah bitnya 128 bit yang ditulis dalam bentuk heksadesimal. Nah, ini penulisannya cukup berbeda dengan IP versi 4. Kalau di IP versi 4 bentuknya hanya angka saja, kalau IP versi 6 bentuknya heksadesimal. Kalau di IP versi 6 ini dibagi atau dipisah menggunakan titik 2. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sana. Nah, ini IP versi 6 ini merupakan solusi untuk keterbatasan IP versi 4. Sudah bisa jelaskan strukturnya terdiri dari 4 oktet. 1, 2, 3, 4. Dimana kalau kita melihat contoh dari IP ini atau alamat address ini, kita tahu bahwa di sini 3 oktet pertama ini merupakan network. Kemudian yang ini adalah host gitu. Jadi 192, 168, 100 itu adalah network. Kemudian oktet yang terakhir adalah host. Nah, tadi kita jelaskan juga bahwa untuk slash 24 itu maksudnya subnet masa adalah 255, 255, 255,
Konsep subnetting. Di konsep subnetting ada rumus yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama adalah untuk menghitung jumlah subnet. Untuk menghitung jumlah subnet, rumusnya adalah 2 pangkat N. Kemudian untuk menghitung jumlah host, 2 pangkat H dikurangi 2. 2 pangkat H dikurangi 2. Kenapa harus 2? Karena 2 ini nanti digunakan yang pertama network ID, kemudian yang kedua broadcast ID. Dan ini bukan merupakan IP valid atau IP yang bisa digunakan. Yang digunakan nanti adalah IP yang di sini, karena 2 tadi digunakan untuk network dan broadcast. Selanjutnya ada block size. Block size ini 256 dikurangi nilai oktet mas. Satu lagi, untuk menentukan prefix kita bisa menuliskan 32 dikurangi dengan jumlah 3 rumus yang ada di depan saya tambahkan 1 untuk prefix, 32 dikurangi dengan jumlah host untuk menentukan dia prefix keberapa. Oke, perlu dipahami teman-teman, diantaranya adalah jumlah subnet, jumlah host, block size, dan perhitungan bagaimana menentukan prefix. Tadi pembahasan studi kasus yang sudah kita bahas baru masuk ke kebutuhan 50 komputer. Bagaimana dengan kebutuhan komputer di lab B dan lab C? Gitu. Jadi kita bisa menggunakan sebuah teknik namanya VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Nah, ini penentuan subnet mask dari kebutuhan yang ada. Cara menghitungnya, kita bisa mengurutkan dari kebutuhan yang paling besar terlebih dahulu. Tadi diketahui pada problem di atas yang dibutuhkan di lab A adalah 50, kemudian lab B 25, lab C 10. Dari ketiga kebutuhan ini akan kita urutkan dari yang terbesar dulu. Maka bisa kita lihat bahwa untuk lab A, nah ini yang perlu kita hitung terlebih dahulu, kemudian lab B, selanjutnya lab C. Berikutnya, kita bisa menentukan prefix dari masing-masing kebutuhan. Hitungnya sama seperti yang kita lakukan ini tadi. Jadi kalau tadi 50 host, 50 yang dibutuhkan adalah 62 host dengan prefixnya 26. Sekarang kalau 25 ini berapa host? Berapa? 2 pangkat H dikurangi 2. Yang masuk berapa? 5. Berarti hanya 5. Kalau hanya 5, sisa hostnya adalah 30 host. Maka prefixnya berapa? 32 kurangi 5, 27. Oke. Selanjutnya kalau 10 berapa? 14 host plus 28. Oke, jadi ini hasil dari kebutuhan masing-masing lab. Nanti kita perlu menentukan atau mengalokasikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan kita menentukan ini IP berapa, IP berapa. Baik, dari penyelesaian teknik VLSM ini beberapa langkah sudah kita bahas. Dari langkah-langkah ini kita bisa
merepresentasikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan kita menentukan IP address-nya. Tadi di awal untuk IP-nya adalah 192.168.100.0 dengan prefiksnya 24. Nah, prefiks 24 ini artinya adalah nilai bit 1 adalah 24. Karena ini nanti menunjukkan subnet masknya. Dari sini kalau kita buat tuliskan bitnya, maka bit 1 itu akan memenuhi 3 oktet di depan. Oktet yang terakhir bernilai 0 gitu. Maka di sini 255.255.255.0. Nah, nanti kita akan menentukan subnet mask dari prefix kebutuhan lab masing-masing. Nanti akan berbeda untuk subnet masknya. Kita lihat dulu untuk lab yang pertama. Untuk lab yang pertama tadi kebutuhannya adalah 50, kemudian lab kedua 25, lab ketiga adalah 10. Prefixnya yang pertama tadi sudah kita ketahui adalah /26. Lalu subnet masknya berapa? Bisa kita tentukan dari sini. Artinya /26 itu jumlah bit 1 yang memenuhi adalah 26. Kalau ini tadi kan 24. Maka bisa kita tambahkan, katakanlah di sini ada 2 bit yang terisi angka 1. Maka bisa kita hitung di sini menjadi untuk angka yang pertama nilainya adalah 128 karena 2 pangkat 8, kemudian 2 pangkat 7, 128 ditambah 64, benar nggak? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh 7, maaf. Artinya tadi kita tambahkan nilai 1 pada oktet yang keempat, sehingga jumlah bit yang bernilai 1 menjadi 26. Maka di sini hasil dari bit yang keempat, oktet yang keempat adalah 192, karena di awal ini 128 ditambah dengan 64 gitu. Maka di sini bisa kita tuliskan 255.192. Lalu network ID-nya berapa? Network ID karena ini baru mulai yang pertama, dengan diketahui IP-nya adalah 192.168.100.0. Nah, kita mulai dari IP yang ditentukan itu tadi 168.100.0. Lalu rank hostnya berapa? Rank hostnya tadi kita sudah menghitung, untuk hostnya adalah 62. Artinya di sini dari angka 1 sampai 62. Broadcastnya nanti ini titik ya, maksudnya adalah nanti alamatnya 192.168.100.1 sampai 192.168.100.62 itu rank host IP validnya. Kemudian untuk broadcastnya titik 63, 192.168.100.63. Nah, dari sini host yang tersedia adalah 62. Maksudnya host yang bisa digunakan adalah 62 host. Oke, coba untuk lab B dan lab C, siapa yang bisa? Mbak Iko, silahkan. Oke, subnet masknya 224. Seratus titik 64, baik, sampai 65, sampai 94 ya, 192, 168, 100, 95.
hostnya berapa? 30. Oke, terima kasih Mbak Iko. Slash 28 255 240 168 100 96 ya 97 sampai ya. Oke, terima kasih. Ya, sudah sesuai ya. Jadi dari masing-masing kita sudah bisa menentukan traffic slash 27 dengan subnet masnya adalah 224 dimulai dari 64. Jadi lanjutan dari broadcast karena di sini 63 dilanjutkan 64. Kemudian rank host disesuaikan dengan jumlah host yang tersedia karena ada 30. Berikutnya adalah IP broadcast. Untuk lab berikutnya dilanjutkan 96 dan seterusnya. Jadi teman-teman sudah paham polanya ya. Berarti nanti kalau misalkan ada tambahan lagi kebutuhan, misalkan kalau untuk ini nanti sisanya masih berapa? Karena yang sudah digunakan ada 111 ya. 111 artinya 112 sampai 254 itu masih kosong. Nanti bisa digunakan untuk IP router gitu. Jadi itu pembelajaran kita hari ini terkait dengan IP address dan subnetting. Nanti teman-teman bisa menerapkan apa yang sudah kita rancang terkait dengan IP address ini di paket tracer. Akhir dari pembelajaran ini saya ada kuis. Nah, nanti teman-teman silahkan mengerjakan kuis. Waktunya per soal adalah 15 detik. Jadi silahkan siapkan HP-nya. Sudah siap? Kita mulai ya. Soal yang pertama. Jumlah bit IP versi 4 berapa? Oke. Sudah terkumpul jawabannya. Jawabannya adalah 32. Oke, next. Untuk jumlah bit IP versi 6 berapa? Sebelum kita tutup kegiatan perkuliahan ini, kita coba rangkum dulu apa yang sudah kita bahas pada kegiatan perkuliahan hari ini. Yang pertama terkait dengan IP address, barangkali siapa yang monggo silahkan. IP address adalah alamat untuk perangkat jaringan contohnya IP versi 4 dan IP versi 2. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada IP address sebagai alamat unik untuk sebuah perangkat jaringan. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, siapa? Baik, Mas Hani, silakan. Mungkin kesimpulan untuk sampai nanti itu adalah untuk membangun jaringan sesuai dengan kebutuhan tiap kandidat dari yang besar agar yang berlipat efisien. Kemudian tadi kita sudah mencoba mendesain dan teman-teman sudah belajar bagaimana pola untuk menentukan subnet masnya bagaimana, kemudian network ID-nya bagaimana, rank host-nya berapa saja, broadcast-nya itu berapa. Nah, itu nanti bisa dipelajari kembali dengan nanti teman-teman mencoba menyelesaikan studi kasus yang saya berikan. Mungkin itu saja untuk hari ini, saya kira cukup. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.